Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iit Channel bersama saya, Iit Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda doamu agar mantan kembali kepadamu terkabul. Ya. Nah, jadi amalan itu adalah sesuatu yang bergerak secara horizontal. Ya. Kita membaca, memancarkan, mengirimkan energi amalan itu kepada mantan atau kepada target. Nah, itu namanya amalan. Sementara doa itu bergeraknya secara vertikal. Kita membaca doa, doa itu naik memanjat hingga ke pintu-pintu langit. Dan kemudian doa itu terkabul ataupun tertolak. Jadi kalau amalan itu bergeraknya ke depan, ya, atau bisa juga energinya memancar ke segala arah, tetapi gerakannya secara horizontal. Sementara doa itu gerakannya ke atas, ya, vertikal. Ketika doa kita agar mantan kembali terkabul, maka ada 3 tanda. Yang pertama, ya, terjadi perubahan pada diri mantan. Semua yang dia lakukan ketika dia menjauhi kita sekarang berubah, walaupun perubahannya itu masih tipis-tipis, ya. Jadi misal, ya, perubahannya itu dari memblokir media sosial sudah setahun. Nah, sekarang mantan mulai buka tutup, blokir media sosial kita. Walaupun mungkin lebih banyak atau lebih lama memblokirnya daripada membukanya. Dia buka blokirnya 3 hari, ya, kemudian dia blokir kembali 2 minggu dan seterusnya. Jadi mungkin dia sedang mau memainkan perasaan kita, ya. Dia mengacak-acak perasaan kita dengan membuka tutup blokir media sosial tadi, yang kemudian membuat kita jadi penasaran dan nunggu-nunggu. Kemarin kok blokirnya dibuka, sekarang diblokir lagi, dan seterusnya. Tapi sudah ada perubahan. Kalau kemarin mantan tidak memblokir media sosial kita, tapi sama sekali, ya, tidak mau membaca chatting-chatting kita, sekarang meskipun belum dia balas, tetapi pesan-pesan kita, chatting kita sudah mau dia baca, ya. Dan perubahan-perubahan lainnya. Meskipun perubahan itu masih terasa tipis-tipis, ya. Nah, kemudian tandanya yang kedua sekarang yang kita rasakan. Jadi kita melihat yang pertama tadi perubahan pada diri mantan. Sekarang yang kita rasakan bahwa ketika kita berdoa itu kita tambah semangat. Kan ada orang tuh berdoa tapi justru seiring perjalanan waktu jadi capek, jadi jenuh, bahkan berhenti sama sekali. Kan ada yang seperti itu. Tetapi di dalam perjalanannya kita justru merasakan ketika kita berdoa itu tambah semangat, ya, tambah khusyuk, tambah fokus, dan kita merasa bahwa doa itu sekarang adalah sebuah kebutuhan untuk kita. Misal kita biasa berdoa malam hari, ya, ba'da sholat isya gitu kan, berdoa secara khusus. Misal kita menyediakan waktu 15 menit setiap malam, ya,
untuk berdoa agar mantan kembali kepada kita. Nah, ketika kita misal suatu hari kecapean nih, ya, langsung tidur belum sempat berdoa. Itu ketika kita tidur sampai ke mimpinya berdoa. Artinya apa? Kita berdoa agar mantan balik kepada kita, agar mantan jadi jodoh kita, agar mantan balik sendiri, agar mantan minta balik duluan, dan seterusnya itu. Itu adalah sebuah kebutuhan untuk kita, ya. Dan itu adalah tanda bahwa mantan berjodoh dengan kita, insya Allah. Kenapa demikian? Karena ketika orang berjodoh, ya, doa agar orang yang ia cintai senantiasa bersama dia, ya, itu akan terus menemani perjalanan dan kisah hidupnya, akan terus seperti itu, ya. Orang menikah, ya, sampai belasan tahun, puluhan tahun, ya, itulah yang akan terus menjadi doanya, agar misal suami atau istrinya menjadi pasangan yang setia, agar istrinya menjadi istri yang solihah, yang manut, yang nurut, agar suaminya menjadi suami yang saleh, yang setia, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita sudah merasakan bahwa doa itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita, itu adalah tanda, ya. Selain mantan akan balik, kan orang balik ada yang pisah lagi itu. Mantan adalah jodoh kita. Jadi balik dan dia adalah jodoh kita. Kemudian yang ketiga yang kita rasakan, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang ketiga, jangan lupa, ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, kemudian tanda mantan akan balik atau doa kita terkabul, ya. Yang ketiga adalah ketika firasat kita semakin hari terus menguat, ya. Dan firasat itu datang dari segala arah bahwa mantannya akan balik kepada kita. Kita ketemu dengan teman kita, ya. Ada teman kita ini jarang-jarang ketemu, ya, tapi dia teman baik. Mungkin karena kesibukannya, dan kita tahu persis bahwa dia ini adalah orang yang saleh, tekun ibadahnya, ya, rajin puasanya. Tahu-tahu dia ketemu kita atau tiba-tiba dia chatting WhatsApp, ya. Dia bilang, aku mimpi melihat kamu menikah dengan mantanku. Wah, itu namanya firasat. Firasat itu bisa datang dari diri kita, tetapi juga bisa datang dari orang-orang yang mengenal kita, ya. Dan ketika yang menyampaikan kabar itu adalah orang yang saleh, maka insya Allah itu adalah firasat yang benar. Karena itu kita diajarkan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah dengan firasat orang yang beriman, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah, ya. Nah, jadi kita juga bisa mendapatkan firasat itu melalui mimpi-mimpi kita, ya. Tapi dengan catatan kita selalu berdoa, ya, sebelum kita tidur agar kita mendapatkan mimpi yang benar, ya. Karena mimpi itu kadang-kadang juga bisa godaan
atau gangguan dari setan, atau ya mimpi itu juga bisa karena kita kepikiran terus, muncul dari angan-angan dan pikiran kita. Nah, tapi kalau kita berdoa dulu, semoga mimpi itu adalah kabar baik yang Allah berikan, ya. Ru'yal hasanatu minallah. Mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Itu tanda yang ketiga yang kita rasakan, ya. Atau yang kita lihat, atau yang kita dengar. Ya, bahwa apa yang menjadi doa-doa kita selama ini agar mantan balik sendiri, minta balik duluan, mantan kembali, mantan berjodoh dengan kita, doa kita semoga terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.